Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Pak Trisno doakan yang menonton video ini bahagia dan sukses selalu. Baik, pada kali ini kita akan belajar bersama materi kelas 6, tema 7, subtema 1, pembelajaran 4, pemimpin di sekitarku. Pada pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu PPKN KD 3.1 dan 4.1, IPS KD 3.3 dan 4.3, dan Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Yang pertama, PPKN KD 3.1 atau 4.1, penerapan Pancasila sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh penerapan Pancasila sila kedua. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ini untuk sila kedua lebih fokusnya pada kemanusiaan atau saling tolong-menolong. Di sini ada contoh bacaan yang sesuai dengan penerapan Pancasila sila kedua, yang judulnya Hebatnya Dokter Karni. Kami ya, dokter kami. Namanya Dokter Rana, ya dokter muda yang terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa yang telah meninggal. Ya, Dokter Rana baru kembali ke desa dan seterusnya. Nah, sejak pulang, Dokter Rana aktif membina para remaja dan keluarga muda yang memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan dan seterusnya. Ia sering mendengar cerita bahwa banyak warga takut berobat karena tidak membayar. Kalau kita lihat di sini, Dokter Rana adalah sosok yang suka menolong orang lain dengan ikhlas. Lalu dari bacaan tadi kita menjawab pertanyaan. Nomor 1, menurutmu apa yang akan terjadi apabila pemimpin tidak memiliki nilai kepemimpinan yang baik? Maka dia akan bertindak sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab serta merugikan orang lain. Kepada siapa pemimpin bertanggung jawab? Kepada Tuhan dan masyarakatnya. Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Ya, dia harus bersyukur bahwa dia diberi kesempatan menjadi seorang pemimpin. Maka dia diberi kesempatan untuk mengubah warganya untuk menjadi lebih baik, mengubah orang lain menjadi lebih baik. Itu adalah pahala yang sangat besar. Selanjutnya, IPS KD 3.3 atau 4.3, peran Indonesia dalam bidang politik ASEAN. Dalam bidang politik, setiap negara berperan menjaga perdamaian dan ketenangan dunia. Bagaimana bentuk kerjasama negara kita dengan negara ASEAN dalam bidang politik? Ayo kita pelajari bersama. Peran Indonesia dalam bidang politik ASEAN, yang pertama, menggagas dibentuknya keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community. Peran Indonesia membantu menanggulangi tindak kejahatan, kekerasan, serta perampokan, terorisme, kejahatan lintas negara, dan pengedaran obat terlarang. Kedua, membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik seperti Kamboja dan Vietnam. Peran Indonesia itu adalah sebagai penengah perundingan antara Kamboja dan Vietnam. Yang ketiga, melakukan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan mendamaikan pihak yang berkonflik. Jadi Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dan mengusulkan diadakannya pertemuan Jakarta Informal Meeting. Yang keempat, sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi. Yang kelima, mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Jadi luar biasa peran Indonesia.
Lalu ada bagan kita bahas bersama peran Indonesia di ASEAN. Yang pertama KTT pertama ASEAN di Bali 23 sampai 24 Februari 1976. Jadi pertemuannya membahas tentang perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Peran Indonesia sebagai tuan rumah. Lalu kerjasama antar ASEAN, antar parlemen di ASEAN, yaitu AIPO, didirikan 1977. Peran Indonesia itu sebagai pengusul berdirinya AIPO. Lalu pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, peran Indonesia sebagai tuan rumah di Bali ya. Selanjutnya bahasa Indonesia KD 3.3 atau 4.3 mengidentifikasi teks pidato. Kita tahu bahwa bagian-bagian pidato ada salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup dengan penjelasan yang ada pada teks ya, yang sudah ditampilkan penjelasannya seperti itu. Nanti kita akan mencoba melengkapi teks pidato yang masih kosong. Ini ada teks pidato yang belum lengkap. Nanti anak-anak untuk melengkapi kita bisa melihat kalimat sebelumnya ataupun sesudahnya supaya bisa saling berkaitan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat itu nanti menyesuaikan. Misalkan kita mau berpidato di depan Bapak Ibu guru dan teman-teman, maka nanti yang terhormatnya menyesuaikan. Pertama, saya mengucapkan rasa syukur kepada. Kedua, saya sangat senang karena pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang hadirin dan seterusnya, nanti dilengkapi. Selamat berlatih ya. Semoga berhasil. Demikian penjelasan untuk materi pada kali ini. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe-nya untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari Sutrisno Channel. Jangan lupa juga like dan share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Karena berbagi manfaat itu adalah perbuatan yang mulia dan kita mendapatkan pahala. Oke, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.